Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini kita akan membahas tema yang berjudul sedikit beramalnya, besar keuntungannya. Sebelum kita membahas amal-amal apa saja yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang berlipat ganda dan itu sangat menguntungkan bagi para hambanya, ya, kita akan berkenalan dulu sedikit tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan fadluhu ala khalqih, karunia-Nya kepada para hamba-hambanya. Ibadallahi Rabbuna Karim, para hamba-hamba Allah, Rabb kita, Allah kita itu karim, ya, sangat dermawan. Wa min asma'ihi ta'ala al-mannan, dan di antara namanya adalah al-mannan, yamunnu ala ibadih. Al-mannan itu artinya yang banyak memberikan karunia yang dia berikan kepada para hambanya. Di antara nama Allah juga Al-Barr, itu yang maha baik. Al-Barru wasi'ul ata, sebagai kebaikan, bentuk kebaikan Allah adalah apa? Wasi'ul ata, pemberiannya sangat banyak. Wa min asma'ihi Al-Wahhab yu'ti bila su'al. Di antara nama Allah adalah Al-Wahhab, yang maha pemberi, memberi tanpa diminta. Kita tiap hari tidak pernah minta agar selalu bernafas, ya. Tidak pernah minta kepada Allah oksigen, kecuali ketika COVID, ya. Oksigen teh mahal, jadi bahan rebutan. Tapi ketika hari-hari biasa, oksigen yang tidak kita minta dan pada itu sangat kita butuhkan, Allah beri tanpa kita minta. Itu salah satu contoh saja di antara contoh-contoh pemberian yang banyak yang Allah berikan kepada kita tanpa sebelumnya kita minta. Apalagi kalau diminta. Di antara nama Allah adalah Asy-Syakur, yang zat yang maha pandai berterima kasih. Yu'til ajral katsir 'alal amal qalil, memberikan pahala yang sangat banyak padahal amal itu sedikit. Karena Allah punya nama Asy-Syakur. Asy-Syakur itu artinya yang banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Allah zat yang maha pandai berterima kasih. Di antara bentuknya adalah
memberikan pahala yang sangat besar dan banyak, padahal amal hambanya itu sedikit. Karimun wahabun syakurun. Allah zat yang maha dermawan, maha memberi, karunia sangat luas dan sangat banyak tanpa punya batas, yang bila seorang mukmin mengenal Allah Subhanahu wa taala dari aspek ini, bahwa Allah maha luas karunia-Nya, sangat banyak pemberiannya, sering memberi tanpa diminta sebelumnya, membalas dengan pahala yang banyak padahal amal hamba itu sedikit. Ya. Hadzal karam min Allah yadfa'ul mu'min ilal mazid wal mazid minal amal. Seyogianya mestinya seorang mukmin bila dia telah mengenal Allah dari aspek ini, dia akan terus menambah dan menambah dan menambah untuk beramal soleh. Mengapa? Jika dia tahu, dia memahami Robnya, Allahnya memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang seperti ini, maka dia tahu dia akan mendapatkan banyak keberuntungan bila dia beramal. Maka ikhwas sekalian, pandai-pandailah kita berdagang kepada Allah, berdagang bersama Allah. Perdagangan bersama Allah itu tidak akan pernah merugi. Beda ketika kita bisnis dagang kepada sama manusia, risiko rugi, bahkan bangkrut, bahkan malah berhutang, itu ada. Tapi tidak ketika kita berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keuntungan berdagang kepada Allah ini mudha'afah, berlipat-lipat keuntungannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Shaf ayat 10 misal, Allah firman, a'udzu syaitanir rajim, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian ya suatu perdagangan, yang perdagangan itu akan menyelamatkan kalian dari adab yang sangat pedih. Kalau tidak diadab, maka ning adabnya teh pedih. Kalau tidak diadab berarti dikasih nikmat. Apa itu? Berupa surga. Ya, berupa surga. Surgalah satu-satunya tempat yang siapapun yang masuk di dalamnya, dia tidak akan pernah merasakan penderitaan sekecil apapun, tidak akan pernah. Apa saja yang bernama penderitaan di dunia itu tidak akan dirasakan kalau sudah masuk ke dalam surga. Apa contohnya penderitaan di dunia? Banyak kan? Sedih. Sedih sebab apa? Banyak penyebab sedih. Kehilangan orang yang dicintai, sedih kerjaan belum dapat, sedih untung belum ada, sedih macam-macam, sedih makanan belum datang, sedih karena ini banyak. Kecewa, itu penderitaan. Kecewa karena teman, kecewa karena kecewa karena banyak kecewa. Ya, galau dan semisalnya, pusing, puyeng dan segala macam. Sebutkan berbagai macam kesusahan-kesusahan. Ketika kita ada dunia, itu tidak akan ditemukan sedikit pun dan sekalipun ada di surga. Tidak akan. Bahkan ibu-ibu oge ya di dunia teh punya sifat cemburu. Kacaroge nanya ke suaminya, cemburu teh menyiksa. Itu nggak akan ada di surga itu cemburu. Padahal suaminya lebih dari satu. Kalau udah masuk surga tuh lelaki mah. Makanya bapak-bapak mah di dunia teh yang punya pasangan teh banyak, normal lah eta mah, manusia wungkul, ya masuk aja surga. Setiap laki-laki pasti akan punya istri banyak kalau udah masuk surga. Keinginan dunia tidak bisa terjadi karena risiko besar, berpikir panjang. Banyak hal yang harus
difikirkan. Tapi udah masuk surga, keinginan itu Allah akan berikan. Ya, bapak-bapak misal sudah punya istri, anggar puyeng ningali akhwat wanita di luar mah puyeng tuh Pak. Udah punya istri, lihat banyak perempuan di luar, pusing nggak? Namun tuh pusing mah normal. Saya mah pusing. Tahu ya, kumaha deui ya kudu bawa kendaraan. Lamun tutup mata, nundukeun nabrak batur. Pusing kan? Nah, pusing berpikir begitu mah nggak akan ada di surga. Pusing nggak ada duit, pusing mikirin bayaran ini nggak akan ada. Kenapa? Karena nggak akan ada yang nagih kalau sudah di surga. Semua udah tersedia. Khawatir nanti kayak sakit bengek, sakit pusing, sakit pikun, sakit stres, depresi, sakit apalagi asam urat, kolesterol, apalagi sih darah tinggi. Itu makan apapun kok di surga mual darah tinggi kumat. Kalau darah tinggi itu penyakit, nggak mungkin itu ada di surga. Sekarang kita aja coba. Bau kesang itu menderita nggak kita bau kesang? Bau keringat. Kita suka nggak dengan bau keringat kita? Nggak suka. Itu nggak akan ada bau itu mah di surga. Kesang mah kesang. Keringatan mah keringatan. Tapi keringatnya jadi wangi. Keringat jadi wangi. Pokoknya apapun yang kita merasakan tidak suka, sedih, gelisah, itu nggak akan mungkin ada di surga. Allah Subhanahu wa taala menawarkan perdagangan itu. Tapi ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sil'atallahi ghaliyah, inna sil'atallahi al-jannah." Sungguh perdagangan Allah itu mahal. Dia bernama surga. Dia bernama surga. Namun di antara bentuk, dan subhanallah, di antara bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala, dia zat yang al-bar, al-wahhab, asy-syakur, al-mannan. Ternyata ya banyak memberikan ya pahala-pahala yang banyak, yang itu akan memudahkan dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan berbagai macam amalan yang sangat mudah. Nanti kita akan sebutkan beberapa metode-metode atau setelan-setelan beramal yang tidak satu sudut pandang saja. Ini saya nukilkan dari khutbah Jumatnya Syekh Shalih Al-Munajjid. Ya. Di antara bentuk ya kasih sayang Allah, kedermawanan Allah, maha baiknya Allah adalah apa? Memberikan kelipatan-kelipatan pahala pada seorang hamba dengan 10, 100, 700, bahkan lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah berikan ganjaran pahala berlipat-lipat bagi mereka yang Allah kendaki. A'malun qalilatun min jahdil judi wal waqt. Ada amalan-amalan yang sederhana, simple, gampang, ya. Tetapi ketika itu diolah dengan keseriusan, dengan timing yang tepat, ternyata menghasilkan pahala yang sangat banyak. Saya dulu pernah SMP kalau nggak salah ya, pernah belajar di namanya hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Betul nggak? Masih berlaku itu? Masih ya? Di dalam agama oge berlaku itu. Beramal sesingkat-singkatnya, semudah-mudahnya, pahalanya besar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, pernah suatu subuh beliau keluar ya ke rumahnya ya, kemudian untuk melaksanakan sholat subuh ya.
Kemudian setelah itu beliau berdiri habis sholat subuh, dia masuk ke rumahnya. Dan didapati ada seorang budak wanita yang membantu beliau, semoga Allah meridhoinya. Itu setelah dari waktu subuh itu terus diam di tempatnya. Dan mereka tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bertanya kepada wanita tersebut, "Mazilta 'alal halil lati faraqtuki 'alaiha?" Apakah engkau terus-menerus begitu sejak aku meninggalkanmu? Maksudnya ketika Rasul berangkat di rumahnya, didapati budak hamba saya itu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita budak jari itu menjawab, "Na'am, iya." Udah Rasul mengatakan, ini waktunya panjang nih si wanita beribadah nih. Ya. Kemudian Rasul berkata, "Laqad qulti ba'dak arba'a kalimatin salasa marrat law wuzinat bima qulta mundul yawm tilatal waqt hadzal madi lawazanat hunna." Sungguh setelah ini kalau engkau mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali, ya, maka sungguh 3 ya kalimat yang diucapkan, 4 kalimat yang diucapkan selama 3 kali itu akan menyamai besarnya pahala yang kau lakukan selama itu. Apa itu? Ya, subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu kan kita baca kapan? Setiap habis sholat subuh kita baca 3 kali. Coba subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Nyampe enggak 2 menit? 1 menit nyampe? Enggak. Mungkin 1 detik setengah. Tapi ternyata tuh 1 detik setengah bisa menyamai orang yang duduk berjam-jam. Lihat Allah Subhanahu wa taala karim. Ya. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ya adanya suatu amal yang sangat mudah dan ringan, pahalanya besar, padahal dia tidak bergerak apapun, tidak melakukan aktivitas apapun, hanya dengan apa? Mengolah niat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasul bersabda, "Ad-dunya li arba'ati nafar." Dunia itu milik 4 golongan orang. Ya, 4 orang ini, 1, Allah berikan harta, kaya, benghar, tapi ilmu agamanya bagus. Yang kedua, kere, miskin, ya, tapi ilmu agamanya baik. Yang ketiga, ya, hartanya banyak, benghar, kaya, tapi ilmu agamanya sedikit. Pokoknya bodoh pisan urusan agama ya teh. Yang keempat, apa cing? Ya kere, ya bodoh dalam hal agama. Sekarang ini mesti, dunia ini pasti akan dihadapi oleh 4 jenis manusia ini. Pasti. Nggak akan ada manusia keluar dari 4 perkara ini. Nggak mungkin. Ya, kata kuncinya kan berharta dan berilmu. Dalam matematika itu kan kalau 2 variabel, kalau dilipatkan pasti 4. 2 pangkat 2, 4 itu sudah. Maka orang yang memiliki harta ini, kata Nabi SAW, tapi dia memiliki faham agama, maka dia mengetahui hak-hak Allah pada harta tersebut. Dia tak lupa untuk menunaikan zakat. Dia tak lupa untuk berinfak dan bersedekah. Dia sambung silaturahim. Ya. Maka ini adalah apa? Sebaik-baik manusia.
Jadi kalau kita, pastilah kita semua pengen kaya ya. Maka jangan sampai Anda tidak beragama dengan baik, berilmu dengan benar tentang agama. Karena sangat beruntung kalau Anda diberikan kuasa rezeki, tapi bersamaan Allah bukakan ilmu agama, Anda akan menjadi apa? Sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Yang kedua, seseorang yang tidak diberikan harta tapi bagus ilmu agamanya. Dia belajar agamanya rajin. Ya. Gak punya uang tidak menghalangi dia untuk tetap datang ke masjid untuk belajar. Karena belajar agama apalagi di masjid tidak disyaratkan harus pakai ongkos. Dia rajin berangkat. Ya, beli buku mungkin murah segala macam dia tulis. Dia ulangi di rumah, dia pahami, dia amalkan. Maka orang ini, karena dia memiliki ilmu agama, ilmu itu menghantarkan dia untuk mengelola niat. Untuk mengelola niat. Kata dia, kalau saya diberikan harta oleh Allah, saya akan beramal seperti si fulan. Itu yang pertama ini. Saya akan rajin sedekah, akan berzakat, akan nolong orang, akan jamu silaturahim, akan menjadi orang yang banyak beramal dengan sedekah, dengan harta saya. Dia punya niat seperti itu. Dia cemburu, ya, kepada orang seperti ini. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada orang-orang yang miskin dari kalangan para sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya di antara kami, ini para sahabat yang kaya-kaya ada. Utsman dan yang lainnya, Abu Bakar sendiri juga, dan banyak sahabat yang kaya. Walaupun mayoritas sahabat itu miskin-miskin. Nah, berapa orang miskin datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya dari kami ini, mereka pergi membawa pahala yang sangat banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Kami gak bisa. Kami gak bisa. Maka kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat yang miskin ini. Kata Rasulullah SAW, Alaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan adanya amalan-amalan yang kalian sudah bersedekah dengannya. Fi kulli tahmidatin sadaqah, wa fi kulli tasbihatin sadaqah, wa fi kulli tahlilatin sadaqah, wa fi kulli takbiratin sadaqah, wa fi amrin bil ma'ruf sadaqah, wa fi nahyil munkar sadaqah, wa fi bud'i ahadukum sadaqah. Ya. Bukankah Allah telah menjadikan kalian sudah melakukan sedekah-sedekah? Setiap tahmid sedekah, tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, mengajak kebaikan sedekah, mencegah dari kemungkaran sedekah. Bahkan ketika kalian mendatangi istri kalian pun sedekah dihitung di situ berpahala. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, seseorang mendatangi istrinya, dia dapat pahala. Maka Rasul mengatakan, alaysa in idza wadha fil haram kana alaihi wizrun. Bukankah kalau dia meletakkannya, menyalurkannya di tempat yang haram dia dapat dosa? Pun demikian ketika dia menyalurkannya di tempat yang halal dia berpahala. Oh, sahabat senang. Bahkan ternyata berhubungan dengan istri pun mendapatkan pahala. Ini amalan yang mudah, simple, bahkan menyenangkan. Betul enggak? Pahala ternyata. Subhanallah. Ya, gampang, enggak susah pahala. Mereka merasa apa? Mereka mendapatkan
ya rahasia beramal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka ngintip-ngintip, ternyata orang kaya juga melakukan hal yang sama. Tidak berhenti mereka sholat, sedekah, saum dan bersedekah, tapi mereka juga rajin berzikir. Lapor lagi kepada Rasulullah, ternyata orang-orang kaya juga rajin berzikir ya Rasul. Baru mengatakan, dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itu udah karunia Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, sudah. Kalian fokus saja kepada apa? Sedekah-sedekah, amalan-amalan yang tak membutuhkan apa? Fulus. Maka dari situ para sahabat-sahabat yang muslimin berlomba-lomba dalam kebaikan dari apa? Dari kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Maka orang yang kedua ini, dia berniat kalau nanti Allah berikan harta, saya akan beramal seperti beramalnya orang yang pertama. Dengan ilmunya dia bersedekah, melakukan berbagai macam amal kebajikan, ya, dari harta yang dia miliki. Maka ya, huma fiha sawa, maka orang ini fahumal ajru sawa, maka kedua orang ini mendapatkan pahala yang sama. Pahala yang sama apa? Dari sisi niat mereka untuk beramal soleh. Padahal ini orang yang miskin ini, dia tidak melakukan apapun. Dia nggak bisa melakukan apapun dengan hartanya karena dia memang tidak punya harta. Tapi niatnya yang dia miliki, Allah sudah catatkan itu pahalanya besar buat dirinya. Demikian juga kita dapati terus bersabda, inna bil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan ila wahum ma'akum syarakakum fil ajr. Limada qala habasumul udhur. Ketika Rasulullah dan para sahabat berangkat dari Madinah untuk berperang jihad fisabilillah, ya, maka Nabi berkata kepada para sahabat yang berangkat perang ini, kata Nabi, di kota Madinah ada laki-laki, itu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang dimanapun kalian berjalan, tidak ada satu lembah pun yang kalian lewati kecuali mereka itu mendapatkan pahala sama seperti kalian. Ya. Maka para sahabat bertanya, mengapa mereka tidak berangkat ya Rasul? Terus mengatakan habasum al-udur, ada udur mereka itu tidak berangkat. Tapi niat ingin berangkat perang itu menguat, tapi ada mawani, ada hajiz, ada penghalang eksternal, ya, sehingga buat mereka tidak bisa berangkat. Mungkin faktor sakit dan yang lainnya. Ya. Mengapa kemudian mereka mendapatkan pahala yang juga besar seperti pahala sahabat yang berangkat? Disebabkan apa? Mereka sudah punya niat yang baik. Sebagaimana tadi, golongan yang kedua Rasul sebutkan dunia itu bagi 4 golongan. Golongan kedua ini dia punya niat yang jujur. Kalau nanti Allah berikan harta, saya akan melakukan amalan-amalan seperti dilakukan si fulan. Maka ikhwat sekalian, apakah ini amalan yang susah? Tidak. Saya memang masih belajar. Tapi nanti kalau saya sudah bisa, saya akan beramal dan berdakwah untuk kebaikan manusia. Padahal belum berdakwah sama sekali. Dia mendapatkan pahala dakwahnya. Saya memang belum memiliki harta yang banyak. Tapi kalau saya punya harta, saya ingin bangun masjid. Saya ingin berangkatkan orang tua saya haji. Saya ingin berangkat ke mereka umroh. Kalau saya punya harta, saya akan masukkan anak-anak saya ke sekolah-sekolah yang bagus, yang agamanya bagus. Kalau sekarang belum bisa karena uangnya terbatas, karena biaya pesantren mahal gitu kan. Tapi niatnya jujur, kalau saya punya akal, saya akan masukkan mereka. Niat yang jujur ini, padahal dia belum melakukan aktivitas apapun, mendapatkan pahala. Belum melakukan apapun, tapi niat yang baik, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
ketetapan pahala dan tidak berubah bagi mereka yang rutin melakukan suatu amalan tapi kemudian terhalang karena adanya udzur. Ya, seperti ada seseorang, dia biasa berangkat ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah dan dia tahu besarnya pahala sholat berjamaah. Bukan saja 27 derajat ya, tapi setiap langkah kaki dia menuju masjid itu menggugurkan dosa, meninggikan derajat sampai dia pulang ke rumah. Bahkan berawal dari wudhu sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia pahala. Ya. Ketika seseorang itu selesai berwudu, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ya ilah yang berat disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wajib tatahhirin. Ini tambahan dari Tirmidzi. Ada riwayat Muslim cuma mengatakan asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sangat mudah diucapkan. Enggak sampai 1 menit. Mungkin hanya 2 detik atau 3 detik, 5 detik. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mungkin 1,5 detik. Tapi lihat, ketika orang itu selesai berwudu mengucapkan doa tersebut, ya, dia pahami bahwa dia sedang mentauhidkan Allah, menyatakan Allah satu sembahan. Dia menyaksikan Rasulullah sebagai utusan Allah, menyaksikan Muhammad sebagai utusan Allah yang ingin dia teladani. Apa kata Rasulullah? Tuftahu abwabal jannah samatiya min ayyasya'a dakhal. Maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga yang bisa dia masuki dari pintu mana saja. Maksud kata para ulama, ya, dari doa yang dia bacakan ini, Allah bukakan bagi dia pintu-pintu amalan-amalan yang nanti akan memudahkan dia untuk memilih surga dari pintu manapun. Di surga itu, surga punya 8 pintu. Ada pintu salat, ada pintu sedekah, zakat, ada pintu jihad, ada pintu haji, ada pintu ilmu, ada pintu orang-orang yang menahan amarahnya dan seterusnya. Maka orang yang habis berwudu dia berdoa seperti itu, Allah bukakan baginya, Allah berikan taufik untuknya untuk melakukan berbagai macam amalan dengan variasi yang berbeda-beda yang membuat dia bebas masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Padahal ini amalan bukan amalan yang susah. Dia tinggal habis wuduk membaca doa. Apalagi dalam wuduknya itu Nabi SAW bersabda, tidaklah setiap air yang menetes, air yang menetes di wuduknya itu, kecuali dengan setiap tetesnya itu Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Padahal dia berwudu, dia tidak sengaja meneteskan air itu, menetes dengan sendirinya. Tapi setiap tetesan itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Ketika saya berwudu dia berdoa, ya kan? Dengan doa tersebut Allah bukakan baginya pintu-pintu kebaikan yang banyak. Ya. Namun kemudian dia berangkat ke masjid, rutin dia lakukan. Tiba namun pada suatu hari dia tidak bisa berwudu, tidak bertayamum karena sakit. Apalagi berangkat ke masjid. Maka dia tetap mendapatkan pahala rutinitas sholat berjamaahnya. Tetap mendapatkan pahala rutinitas sholat berjamaahnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man marida atau safara kutiba lahu makana ya'mal sahihan muqiman. Barang siapa yang safar atau yang sakit, ya, maka dia tetap diberikan catatan pahala yang sama seperti ketika dia tidak safar dan tidak sakit. Ya. Sholat berjamaah bukan amalan yang susah. Anda biasa baca Quran, bukan amalan yang susah.
Tiap satu hurufnya 10 pahala. Anda rutin baca itu mungkin hanya 1 halaman, mungkin 10 ayat. Tapi Anda rutin baca itu dan pahalanya besar, setiap huruf melahirkan 10 pahala. Suatu hari Anda tidak bisa membacanya karena mungkin Anda harus safar sehingga Anda nggak bisa membaca di waktu tersebut, di waktu yang rutin Anda melakukannya karena safar atau karena Anda sakit. Tetap pahala itu Allah letakkan kepada kebiasaan yang Anda bisa lakukan. Dari situlah Nabi SAW, kita ingat ucapan Nabi SAW yang indah, ya ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai apa? Yang rutin walaupun sedikit. Yang rutin walaupun sedikit. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang hanya membutuhkan satu ucapan yang pendek, amin, ketika dia menjadi makmum dalam sholat berjamaahnya. Lalu kemudian dia mendapatkan ampunan dosa ketika ucapan aminnya bertepatan bersama dengan ucapan aminnya para malaikat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, karena ketika imam mengucapkan waladhdallin, itu malaikat juga mengucapin amin. Maka bila seseorang mengucapkan amin bertepatan dengan malaikat mengucapkan amin, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Apakah itu amalan yang susah? Juga tidak. Ya, aminnya jangan juga terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Ya, yang sedang. Wallahi inna amali yassiratun wa ajrun azimun. Demi Allah, semua itu adalah amalan-amalan yang ringan, mudah dengan pahala yang sangat besar. Demikian pula Syekh berkata berikut, wa hakadha najidu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna ya anna biqiyami lailatul qadar. Demikian juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita akan besarnya pahala mereka yang sholat malam di malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan tinggal hitungan bulan, bentar lagi, mungkin 2 bulan lagi. Ya, Allahumma balighna Ramadan, ya semoga Allah sampaikan umur kita bulan Ramadan. Allahumma amin. Maka ada suatu malam yang bila seseorang sholat di malam tersebut, maka pahalanya itu melebihi umurnya. Mari kita lihat keistimewaan Lailatul Qadar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lil qadar khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang seorang yang beramal di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak mengatakan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita lihat orang-orang yang salat tarawih bersama imam di malam pertama misalnya bulan Ramadan 1, 2 sampai di 10 hari terakhir misalnya. Kita lihat di awal-awal dia melakukan salat tarawih berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shala ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailatin. Barang siapa yang melakukan sholat malam bersama imam sampai imamnya selesai, sampai imamnya witir, dicatat baginya pahala semalam suntuk. Saya mungkin hampir bisa meyakinkan kepada diri saya dan kepada para jamaah, kayaknya nggak ada satu orang pun di masjid ini yang pernah sholat dari habis isya sampai subuh nggak berhenti. Ada? Saya sampai bisa meyakinkan nggak ada satu pun kita yang sanggup habis isya sampai subuh sholat terus. Betul kan? Boro-boro, nggak gentul dari habis isya sampaikan ke subuh.
Imam sholat tarawih bacanya selesainya 1 jam aja protes tuh jamaah. Lebih suka kalau tarawihnya selesai 7 menit. Kayak yang viral di TikTok gitu kan. Oh. Padahal itu sholatnya enggak sah. Tanpa tumanina tuh bukan hebat itu mah. Itu malah menggagalkan dan membatalkan sholat kalau tanpa tumanina. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim tentang hadis al-musir as-salat. Tetapi subhanallah, seseorang yang menjabari dia bisa sholat bersama imam sampai imam selesai, dicatat baginya sholat pahala sebelum suntuk. Bagaimana bila itu dia lakukan persis di malam Lailatul Qadar? Kebayang nggak? Siapa kita yang bisa beramal paling hebat melebihi umur kita 1000 bulan, bahkan lebih dari 1000 bulan, itu senilai 83 tahun lebih sedikit. Jarang umur umat Muhammad itu melewati itu sedikit. Karena umur umat Muhammad rata-rata 60 sampai 70. Itu ucapan Rasulullah sendiri. Inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun man yadudu dzalik. Sesungguhnya umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit yang bisa melewati 70. Coba di sini ada yang lebih dari 70? Kalau udah lebih 70 itu jarang lah. Rata 60-70. Kalau ada yang mau 60, ya tinggal siap-siap. Tapi jangan salah ya. Saya pernah dapat informasi. Catatan BPS Jawa Barat, Badan Pusat Statistik Jawa Barat, angka kematian tertinggi itu berkisar antara 15 sampai 45. Jadi yang umur antara 15 45, Anda itu dekat dengan catatan BPS. Calon-calon mayat Anda itu. Yang di atas 45, Anda dekat dengan catatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan? Gak ada yang mati pokoknya udah. Jadi saya kira umur kita nih jamaah sini ini umur-umur yang sudah pokoknya catatan mati depan mata sudah. Kita nggak sanggup beramal mengumpulkan pahala ya sepanjang hidup kita. Tapi Lailatul Qadar hanya 1 malam. Nggak lama. Maka kuatkan harapan kita agar Allah menyampaikan umur kepada Ramadan dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan itu malam adalah malam istimewa yang Allah tidak berikan itu kepada umat-umat yang lain selain umat Muhammad SAW. Istimewa tersebut berkaitan dengan ibadah sholat malamnya tentunya. Demikian juga kita dapati orang hanya berpuasa 1 hari saja, tapi ketika pas di hari Arafah ternyata dosa jadi ampuni setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Dia hanya berpuasa 1 hari saja di hari tanggal 10 Muharram, di hari Asyura ya tanggal 10 Muharram, dihapuskan dosanya setahun yang telah lalu. Banyak ya keberkahan umat Muhammad SAW Allah berikan, datangkan kepada mereka amalan-amalan yang sedikit, simpel, mudah, bahkan tidak bergerak sedikit pun hanya dengan niat yang baik. Allah berikan dia pahala. Ya, mengapa? Tadi kita sampaikan kita memiliki Allah yang memiliki nama ya Asy-Syakur, Al-Bar, Al-Mannan, Al-Wahhab. Ya, memberikan ya, memberikan bahkan sebelum kita minta Allah sudah kasih. Ayyuhal muslimun, indama tashabu anta huna ilal haram ila salli faridatan wahidatan. Wahai saudaraku yang muslim, ketika Anda Allah berikan kesempatan berangkat ke tanah haram, kemudian Anda sholat ya 1 kali saja sholat wajib. Sampai di Mekah mungkin Anda sholat maghrib hanya 1 kali sholat di situ, 1 kali ya, maka pahalanya seperti pahala
maka pahalanya 1000 kali lipat daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Pahalanya 100.000 kali lipat daripada masjid-masjid yang lain. Kalau Anda kemudian sholat di Masjid Nabawi, maka 1000 kali lipat. Itu kalau 1 kali. Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Itu baru 1 kali. Bagaimana ketika Anda melakukannya itu lebih dari 1 kali? Bagaimana kemudian bila Allah berikan karunia, Anda lakukannya pasti malam Lailatul Qadar. Sholat maghrib, sholat isya, itu udah masuk malam itu. Kalau subuh berarti malam udah selesai. Maghrib dan isya. Makanya saya suka subhanallah kagum ya, dan semoga Allah berikan berkah kepada saudara kita yang pokoknya mengagendakan. Pokoknya Ustaz, saya insya Allah tiap tahun itikafnya di Tanah Haram. Tiap tahun. Dia siapkan dananya untuk berangkat. Dan dia nggak bawa istri. Karena kalau bawa istri juga percuma. Itikaf kan nggak ketemu juga. Itikaf itu memang harus fokus ibadah. Bahkan setiap tahun, subhanallah. Bahkan ada yang mengagumkan saya itu, kok bisa ya orang-orang ya kok kita lihat biasa penampilannya gitu ya, hanya tukang jual kupat tahu. Ini saya kagum tuh dengan para penjual kupat tahu di dekat mertua saya. Saya sering jadikan bahan ceramah karena contoh-contoh yang real dan mengagumkan. Dia kalau Ramadan, sejak 1 Ramadan sampai Lebaran nggak jualan sama sekali kupat tahu dan kupat-kupat yang lain kalau mau tahu. Nggak berganti. Kok pagi ini orang puasa, saya ubah saja jualannya sore hari mungkin jualan yang lain. Enggak. Fokus Ramadan ibadah. 11 bulan dia fokus mengumpulkan uang untuk persiapan Ramadan, fokus khatamil Quran, berzikir, subhanallah. Maka saya nggak aneh kalau lihat jualan kupat tahu yang beli itu ngantri. Ya enak ongkoh, ente enak mah dah mual ngantri. Tapi banyak kan para penjual kupat tahu yang enak-enak, tapi nggak saya lihat nggak sepanjang dia antrian orang yang beli. Berkah. Kenapa? Dia niatkan 11 bulan dia berdagang agar di Ramadan punya bekal untuk fokus ibadah. Subhanallah. Padahal hanya seorang penjual kupat tahu, tapi di sana ada orang wudhunya gede gitu kan. Ramadan juga mumpung Ustaz Ramadan nama Arema usaha teh kalah dengan para pedagang kupat tahu minimal dekat rumah mertua saya. Entah pedagang kupat tahu di tempat yang lain ya, mudah-mudahan sama. Itu indah itu, saya kagum itu. Saya tanya istri saya, kemana ini kupat tahu? Jadi mereka jualan apa nih kok mereka nggak jualan? Sore mungkin mereka ganti? Enggak. Itu udah menjadi tradisi keluarga mereka. Tradisi keluarga itu. Kalau Ramadan tidak jualan sama sekali, fokus puasa, zikir, baca Quran, mengatakan Quran itu keluarga mereka. Subhanallah. Ikhwan. Gak ada jenggot nih orang. Tapi tawakal kepada Allahnya, mencari otak qadarnya itu mungkin lebih serius daripada kita. Subhanallah. Kita bertemu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Surat apa? Al-Zalzalah. Siapapun yang melakukan amalan sebesar zarrah, satu kebaikan sebesar zarrah, maka dia pasti akan mendapatkannya. Ya, melakukan amal sebesar satu zarrah. Antum tahu mana zarrah? Ada beberapa makna, cuman yang saya ingat 2. Zarrah itu maknanya namlah kasirah, semut kecil. Mana yang kedua? Itu debu. Kalau misalnya kita buka jendela atau misalnya kena matahari gitu ya, buka pintu atau ini kita lihat di luar itu kan ada tuh debu yang terbang tuh. Nah, satu bijinya itu namanya zarrah. Lihat perilaku istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu anha.
Suatu hari dia kedatangan orang miskin untuk minta-minta. Ya. Atau seorang wanita miskin. Maka Aisyah memberikan kepadanya, ya, riwayat menyebutkan 1 biji kurma. Ada menyebutkan mungkin hanya satu tangkai kecil kurma lah, nggak banyak. Ini 1 buah kurma. Maka para wanita-wanita, para sahabat-sahabiah, sahabat-sahabat Nabi, para wanita, ya, itu keheranan. Kok Aisyah ada orang miskin datang ngasih 1 biji kurma? Dan kita harus pahami ya, Rasulullah itu memang keluarganya juga bukan begitu. Maka mereka ta'jabin wa tadhakna. Ya, mereka merasakan apa? Aneh dan senyum-senyum gitu. Aisyah bersedekahnya dengan 1 biji kurma. Tapi subhanallah, Aisyah menjawabnya mengatakan, sungguh dalam sebiji kurma ini dzarrahnya banyak. Tahu dzarrah? Kecil kan? 1 biji kurma nih, itu dzarrahnya banyak. Yang kata Allah, siapa yang beramal 1 dzarrah, dia akan melihat ini dzarrahnya banyak. Gak mungkin itu tidak akan didapat di hari kiamat. Pasti akan kelihatan. Jangan remehkan 1 biji kurma. Tapi kata Allah, 1 dzarrah pun seorang akan melihat, apalagi kurma yang dzarrahnya sangat banyak. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, jangan pernah kita meremehkan kebaikan sedikit pun. Ya, saya mungkin coba ulas kembali, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Mari kita coba hitung-hitung ya amal soleh, amal ya di hari kiamat. Jawab sama antum. Ini kan nanti pahala amal kita kan ditimbang di hari kiamat nih. Ini pahala, iya dosa. Kalau pahalanya lebih banyak daripada dosanya, apa yang terjadi? Masuk surga. Langsung tidak? Langsung masuk surga. Ada yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Langsung masuk neraka enggak? Belum tentu. Ini tergantung. Ya, kalau Allah mau Allah ampuni sehingga langsung masuk surga langsung. Atau bila berkendak Allah cuci dulu dia di neraka sampai dosanya selesai, baru dipindahkan ke surga. Dan kalau sudah masuk surga tidak pindah lagi selama-lamanya. Yang ketiga, pahala dan dosanya sama. Gimana? Maka dia menunggu dulu di tempat namanya Al-A'raf namanya. Dan soal Al-A'raf disebutkan di sekitar ayat yang ke-40-an. Mereka menunggu di Al-A'raf. Mereka menyaksikan depan mata mereka orang-orang masuk surga. Wa yatma'un, dan sangat ingin mereka masuk tapi nggak bisa. Mereka juga melihat orang neraka, kecil dalam neraka, dan mengerikan kondisi mereka. Dan entah berapa lama mereka menunggu. Sekarang mari kita bicara tentang tidak bolehnya kita meremehkan kebaikan. Andai ada satu kebaikan seperti dzarrah yang dilakukan oleh orang itu di dunia, 1 dzarrah, amalan sedikit, maka lebih berat ya. Hanya seberat biji dzarrah itulah kemudian Allah masukkan di surga langsung. Karena biar bagaimana kalau lebih berat, walau beratnya sedikit, masuk surga langsung. Ini karunia Allah. Maka jangan pernah kita meremehkan kebaikan sederhana dan sekecil apapun. Jangan pernah remeh. Kita tidak tahu amalan mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dan kita tahu bahwasanya amalan sekecil dan sesederhana apapun Allah pasti berikan lipat ganda, betul kan? Maka kalau kita tahu Allah itu Maha membalas kebaikan yang sangat membalas kebaikan dengan balasan sangat banyak walau amal sedikit, apa yang menjadikan alasan kita untuk tidak mengambil kesempatan pada suatu amalan yang barangkali dalam pandangan orang itu amalan yang kecil, remeh, sederhana, nggak ada alasan. Ya, ada bangkai duren
cangkangnya gitu kan. Nah, tiba-tiba ada di sisi jalan yang kalau ada orang pakai sepeda, pejalan kaki itu bisa terluka. Dia pinggirkan, turun dia dari mobil gitu kan. Durian inilah enggak, udah mobil, ya dia ambil, dibuang yang tempat aman. Hadis yang sahih menyebutkan ada seorang sahabat, dia melihat ada kayak semacam ranting atau daun pohon, ranting pohon itu yang menghalangi jalan. Lalu berkata, ya, la ukhrijanna hada. Aku betul-betul akan pinggirkan ranting pohon ini sehingga kaum muslimin itu tidak merasa terganggu. Hanya dengan sebab menyingkirkan ranting dari jalan, Allah masukkan dia ke surga, kata Rasulullah SAW. Allah masukkan dia ke surga. Ingat kisah wanita pezina yang ngasih minum seekor anjing? Itu faedahnya besar itu buat kita. Kalau kita bisa mengurai faedah yang ada di dalamnya. Bayangkan, ini seorang wanita yang tiap harinya berzina. Berzina itu menjadi profesi, menghasilkan duit, PSK, pekerja seks komersial yang menghasilkan besarnya dosa. Ini PSK nih, pekerja seks komersial yang menghasilkan banyaknya dosa. Ini tiap hari. Kemudian suatu saat dia melewati ada seekor anjing yang kehausan mengitari sumur saking, tapi nggak bisa ngambil air. Tuh si wanita turun ke sumur, ngambil air pakai sepatunya, kemudian apa? Ya, minumkan kepada seekor anjing tersebut. Allah asy-syakur, Allah zat yang maha berterima kasih. Betul, ini anjing tidak bisa berterima kasih. Apalagi kita tahu anjing itu najis yang paling berat najisnya. Dicucinya 7 kali kan, pertamanya dengan tanah kan gitu. Ya, makhluk yang najisnya paling berat tidak bisa menjawab terima kasih. Di si wanita juga banyak melakukan dosa, tapi hanya sekedar memberikan satu gelas, mungkin satu ya mungkin dengan sepatunya. Kata Rasulullah SAW, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Padahal dia hari berzina. Ya. Maka jangan pernah kita remehkan kebaikan sebesar apapun. Jadi jangan sampai seseorang berkata, aduh Pak Ustaz, saya itu dosa saya banyak Pak Ustaz. Percuma kalau saya sholat, dosa saya sudah banyak, gak hitung. Percuma kalau saya sedekah, dosa saya sudah banyak. Jangan. Ada sebuah hadis Nabi SAW. Saya ketika membaca hadis ini senyum, tapi ini luar biasa nih hadis. Anna rajulan atailan Nabi SAW. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, fulanan yaqumu bil lail wa idza asbaha saraqa. Ya Rasulullah, si fulan itu ya Rasul, dia tuh kalau malam tuh rajin sholat malam, tapi ketika pagi tiba maling. Malamnya sholat malam, paginya maling. Ini sholat malam loh, sholat tahajud, bukan sholat isya. Sholat tahajud, bangun malam, paginya maling. Subhanallah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ini penjelasan para ulama ketika menjelaskan ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa jawaban Rasulullah SAW? Satanhahu mataqul. Kelak pada waktunya solatnya akan menghentikan perbuatan maksiatnya. Dengan syarat bila solat yang dia tinggalkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul ingin mendekatkan dirinya kepada Allah sambil kemudian dia mengakui dosa-dosa. Pada waktunya nanti solatnya akan menghentikan dirinya. Jadi jangan sampai kemudian kita meremehkan apapun kebaikan yang kita lakukan, karena sesungguhnya rahmat Allah sangat luas mengalahkan dosa yang kita seseorang itu lakukan. Namun ya,
pahala-pahala keuntungan yang sangat banyak itu, ya, ketika seorang itu berdagang kepada Allah, ya, dia memiliki kaidah-kaidah, memiliki asas-asas, ya. Yang pertama diantaranya adalah la ajra bila tauhid. Pahala-pahala tadi itu tidak akan berlaku dan diberikan kalau tidak ada tauhid di situ. Kalau tidak ada tauhid di situ. Seseorang yang melakukan kesyirikan, ya, dalam amalan-amal dilakukan, maka itu tidak memberikan pahala untuk dirinya. Baik kesyirikan besar, ya, maupun kesyirikan kecil. Orang kafir ketika dia tidak bertauhid la ilaha illallah, semua kebaikan yang dia lakukan itu tidak Allah akan berikan pahala sama sekali. Tidak bermanfaat untuknya di hari kiamat. Dalam surah Al-Furqan pada yang ke-23 Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan kepada mereka amalan yang dahulu mereka pernah kerjakan di dunia, lalu berikutnya kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan. Jadi kita ini tidak boleh berkata, ya, orang di luar Islam yang mengamalkan Islam jauh lebih baik daripada orang Islam yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Kita mengatakan ini ungkapan keliru. Mengapa? Karena seburuk-buruknya orang Islam, selama dia masih Islam, belum terjabut Islamnya, dia pasti masuk surga. Tinggal langsung mampir dulu ke neraka. Tapi endingnya pasti happy ending pasti. Ya, belum lagi kita lihat Islam itu memiliki amalan-amalan menggugurkan dosa-dosa orang tersebut. Sementara sebanyak apapun kebaikan dilakukan oleh orang-orang kafir, non-muslim, berupa bakti sama orang tua, rajin bersedekah, ya, menyambung hubungan keluarga, menyantuni anak miskin, menyantuni anak yatim, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan di program sosial. Mereka namakan sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia. Itu kalau sudah mati tidak memberikan efek kepada dirinya untuk dikurangi sedikit pun adab dalam kubur, apalagi di hari kiamat. Gak ada pengaruh. Maka harus di atas akidah tauhid yang benar. Yang kedua, semua amalan-amalan besar itu walaupun dengan amalan kecil tetap harus diamalkan. Tadi niat itu harus muncul. Data-data keterangan informasi ini pahalanya besar hanya sekadar Anda berniat, tapi Anda harus hadirkan niat. Anda harus hadirkan niat. Kokohkan niat saya, jangan sekedar selewat-selewat. Betul, kokohkan. Saya berniat, kalau nanti kemudian Allah berikan saya harta yang banyak, saya akan bangun masjid, saya akan bangun markas dakwah. Dia betul sudah berniat kuat. Maka selama masjid belum ada, markas dakwah belum ada, selama itu pula dia dipahalai. Saya berniat dengan serius, kalau saya punya uang, saya akan berangkatkan orang tua saya umroh dan bahkan haji. Belum berangkat orang tuanya, kan harta belum ada, selama itu pula dia dipahalai. Maka banyak-banyaklah kita mengokohkan niat pada banyaknya kebaikan-kebaikan. Penting itu, sangat penting. Kemudian berikutnya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La budda minal ikhlas. Ya, harus semata-mata karena Allah. Ya. Ingin dipuji dan dipuja, ingin agar memperdengarkan amalan, mempertontonkan amalan agar manusia memuja dan memuja,
itu tidak memberikan manfaat sedikit pun pahala yang Allah sediakan untuk amalan-amalan tersebut. Atau mungkin dia ingin dianggap hebat, dianggap tinggi, dianggap jago, pokoknya dengan niat untuk berbangga-bangga, ingin terkenal ini dan itu, bukan karena Allah, maka itu semua tidak memberikan manfaat, diberikannya pahala-pahala yang besar itu kepada dirinya. Ya. Bahkan tentang riya, Nabi SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Ya Rasulullah, masyirkul asghar?" Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Yang paling kau takutkan itu apa itu?" Rasul mengatakan, "Qala riya." Riya, ingin dipuji manusia. Yaqulullahu yaumal qiyamah. Allah berkata nanti di hari kiamat. Ya. Idza zuziyan nasu a'malahum, di saat manusia itu mulai mendapatkan apa? Ganjaran-ganjaran atas amal-amal mereka dulu di dunia. Ketika amal mulai dibalas, Allah memanggil orang-orang yang riya. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina tura'unahum. Pergilah kalian temui manusia-manusia yang dulu kalian ingin agar amalan kalian itu untuk mereka, agar mereka memuji, memuja dan menyanjung Anda. Pergi kalian ke sana. Fanzuru, lalu lihat. Hal tajiduna indahum jaza, apakah engkau dapatkan balasan dari mereka? Di saat nih, di hari kiamat, manusia sudah mendapatkan balasan masing-masing amal mereka, maka kepada orang riya Allah suruh pergi. Tu temui manusia si fulan yang engkau ingin agar amalanmu dipuji oleh dia, agar mereka kagum dengan apa yang kau kerjakan di amal tersebut, datangi dia. Engkau dapat balasan atau tidak di hari kiamat ini? Jawabannya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Maka berjuanglah kita agar apa yang kita lakukan dari amal itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini berat, tapi harus berjuang. Kita ngaji karena Allah. Kita ngurus pengajian karena Allah. Kita berdakwah karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Bukan karena kita ingin dianggap ini lah, jangan. Berjuanglah, itu harus kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan sifat ujub, bahwa kita merasa lebih hebat dan lebih baik daripada orang lain, tinggalkan. Justru ketika ada seorang ustadz, seorang dai merasa dia lebih hebat daripada jamaahnya, itu kegagalan pertama. Ya, status keustadannya. Saya ikhwan. Kemudian kita berpindah kepada ada kaidah-kaidah dalam kita beramal yang berkaitan dengan perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kullama kana al-amalu aktsara naf'an kullama kana aktsara ajran. Ya, setiap kali amalan itu banyak dirasakan manfaatnya, maka setiap kali itu pula pahalanya mesti selalu lebih besar. Dan kita tahu tidak ada manfaat yang paling besar untuk orang kecuali kita mengajarkan kebaikan kepada mereka. Mandala ala khair kafailihi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang ditunjukkan kepada dirinya. Apapun. Ya, mungkin kita bantu kesusahan dia dengan harta yang kita miliki, kita kasih solusi berupa ide-ide yang kita punya di pengalaman yang kita pernah alami, macam-macam. Ya, pokoknya setiap kali suatu amalan itu paling banyak manfaatnya, maka semakin itu melahirkan pahala dengan syarat ikhlas. Kemudian mendapatkan pahala karena apa? Karena menyesal terlewatnya pahala. Menyesal
karena tidak mendapatkan pahala suatu amalan, itu pun berpahala. Subhanallah. Tahzur ala fawatil ajr. Ya. Masalan, law fatatka jama'atul masjid, masalan, tahzur ala fawatil ajr. Yumkin ayya ajran li anhu dalil sidq. Ya, engkau sedih gitu ketika engkau merasa tidak mendapatkan pahala salat berjamaah. Sedih. Tapi kesedihanmu itu menunjukkan kejujuranmu mungkin cari pahala. Justru itu menjadi sebab engkau mendapatkan pahala. Jadi kita, aduh sedih, kenapa saya nggak bersedekah itu teh? Kesedihan karena adanya amal-amal yang belum kita kerjakan, apalagi pahalanya mungkin terlewat. Kesedihan itu pun melahirkan pahala. Maka banyak-banyakilah kita apa? Aduh, yang orang tencan bisa gitu, pengen kayak begitu tapi belum bisa. Nah, itu pun melahirkan pahala. Ya. Yang berikutnya, al-fa'il mubashir la syakka annahu a'dhamu ajran mimman nawa faqat. Orang yang melakukan amalan langsung dieksekusi tentu lebih besar pahalanya dari orang yang baru berniat. Jelas dong, orang berniat kebaikan dan pahala, apalagi yang sudah mengerjakannya. Ya. Namun beda, kalau dia sudah niat ingin beramal, tapi memang karena penghalang di luar itu beda. Tadi sudah kita sebutkan tadi, saya ingin meraih pahala sholat berjamaah, tapi ini lagi sakit. Kalau saya sholat berjamaah, ya, nah ini tidak terhalang dia mendapatkan pahala yang besar dia sholat berjamaah. Kemudian al-muslim yujar al-fi'li wa tarki. Seorang muslim itu, jadi antara kaidah berikutnya, seorang muslim itu diberikan pahala baik karena mengerjakan kebaikan atau karena dia meninggalkan sesuatu. Bahkan ketika dia tidak melakukan kejelekan atau dosa pun dia berpahala. Ada niat nih, ingin melakukan suatu maksiat. Udah niat. Tiba-tiba hadir pada dirinya takutnya kepada Allah dan dosa yang akan dia terima bila ini dikerjakan, maka dosa itu tidak dia kerjakan pun dapat pahala. Pun dapat pahala. Mungkin ada seseorang, saya nanti besok ini, ya, tuh orang mau saya pukul nanti, ya kan? Pokoknya nanti saya mau melakukan riba nih, saya butuh nih modal untuk pengembangan usaha. Pokoknya berbagai macam maksiat dia sudah rencanakan. Kemudian sebelum terjadi, Allah berikan dia taufik dan sadar, ini jangan sampai dilakukan, itu dosa. Bagaimana nanti kalau Allah ambil nyawa di saat dosa sedang dilakukan? Dia tidak melakukannya, maka pun dapat pahala. Pun dapat pahala. Ya. Kemudian di antara kaidah dalam bermuah kepada Allah, besarnya gangguan atau rintangan itu juga mengundang besarnya pahala. Selama memang tidak sengaja menyusah-nyusahkan diri. Ya. Jadi seseorang yang melakukan suatu amalan yang dalam amalan tersebut banyak rintangan gangguan di dalamnya, tentu ya pahala lebih besar daripada seorang yang melakukan amalan yang sama tapi rintangannya tidak seberat yang pertama. Kaidah berikutnya, al-amal al-muwafaqat lis-sunnah ajruha akbaru min amal atwal wa asyaq. Amalan yang sederhana tetapi sesuai dengan contoh Nabi sunnah Rasul itu lebih besar pahalanya daripada amalan yang panjang, lama dan berat tapi tidak sesuai contoh Rasul.
Contoh misalnya, Rasul mengajarkan bagi orang musafir itu sholatnya itu dikosor 2 rakaat di waktunya masing-masing. Ketika dia, ini orang Jakarta lagi ada di Bandung, dia ada 2 hari ada di Bandung, kan musafir tuh. Nah dia sholat duhurnya 2 rakaat, asarnya 4 rakaat. Ya, maka tentu mereka yang melaksanakan sholat qashar ini lebih besar pahalanya dibanding mereka yang melaksanakannya dengan 4 rakaat. Ya, seperti itu. Sebagaimana seseorang yang ya meringankan sholat qobliyah tidak dipanjangkan, ini tentu lebih besar pahalanya daripada mereka memanjangkan sholat dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Misalnya seseorang di waktu sholat subuh dia membaca misalnya di waktu sholat subuh Jumat, hadisnya sahih, di rakaat pertama Nabi baca surat As-Sajdah, di rakaat yang kedua Nabi baca surat Al-Insan, maka itu lebih besar pahalanya daripada mereka yang membaca di rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran. Ya, kenapa? Amalan yang sesuai dengan contoh Nabi lebih besar pahalanya walaupun dia lebih simpel dan lebih sedikit. Dan terakhir penulis menyebutkan berbagai macam amalan, diantaranya mereka yang menahan emosi maka di hari kiamat dihadirkan kepadanya wanita-wanita bidadari, dia suruh boleh memilih. Dia bidadari pasti semuanya cantik, tapi cantikannya nggak sama. Maka orang yang mampu menahan emosinya, tidak mudah marah, di hari kiamat dia akan bebas memilih bidadari yang dihadirkan untuknya dengan berbagai macam model. Jadi misalnya, padahal dia mampu, misalnya dia punya pembantu, padahal dia mampu bentak-bentak pembantunya, tapi dia nggak lakukan. Dia mampu bentak-bentak karyawannya, tapi dia nggak lakukan. Maka orang ini ya mungkin ada melakukan kesalahan, dia nggak bentak-bentak sopirnya, mungkin karena melakukan kesalahan, dia berusaha menahan diri. Maka itu di hari kiamat dipilihkan, dia akan dihadirkan kepadanya bidadari dengan berbagai macam modelnya, yang dia boleh bebas memilih model yang dia sukai. Kemudian penulis berikutnya mengatakan, manturi rob al-manzilah tawadu lillah. Siapa yang ingin Allah akan tinggikan kedudukannya, hendaklah dia tawadu, berpunya sikap tawadu karena Allah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, hendaklah dia menyambung silaturahim. Siapa yang ingin dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hendak dia sholat fajar, sholat subuh. Siapa yang ingin malaikat bersalawat untuknya, hendaklah dia memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang kemudian menunggu satu sholat dari maghrib, kemudian dia tidak keluar sampai isya, maka dia dianggap terus melakukan sholat, dan dalam masa itu pula ya malaikat akan terus memintakan ampun untuknya. Dari habis maghrib sampai isya dia terus duduk, maka sampai isya tiba malaikat berkata, Allahumma firlahu amarhamhu, ya Allah ampuni orang ini, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia, terus sampai isya tiba. Ya. Siapa yang ingin istana di surga, maka bacalah qul huwallahu ahad 10 kali. Maka akan dibangunkan untuknya istana dari surga. Dari habis maghrib, waktunya habis maghrib 10 kali, ya, kemudian waktu subuh dan seterusnya. Siapa yang ingin kemudian diselamatkan dari api neraka, maka banyak-banyaklah ya dia menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan siapa yang ingin dibebaskan api neraka, maka
Bela lah saudaranya ketika saudara itu digibahi sementara dia nggak ada, saudaranya nggak ada, sementara dia melihat saudaranya digibahi, dia bela, maka di hari kiamat dia akan diselamatkan dari api neraka. Intinya, kullu syai'in bi muqabil ma fi asy' tadhi'u indallahi fama ya'mal khairan yawma wa ya'mal syarran yarah. Intinya segala sesuatu itu mesti dia akan memiliki balasan. Ya, tidak ada satupun amalan yang baik itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar biji zarah sekalipun, dia akan dapatkan hasilnya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan dalam beramal, baik amalan yang sedikit maupun amalan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari berbagai macam kerusakan, baik kerusakan niat maupun kerusakan dalam beramal. Amin Allahumma amin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.